Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Pagi. Selamat biasa. Ya, apa kabar semuanya? Baik, Pak. Ya, tepuk semangat. Semangat. Ya, anak sekalian, selamat berjumpa kembali di pelajaran hari ini. Ya, namun sebelumnya Pak Guru akan absen dulu. Ya, hari ini bagaimana hari semua? Ya, oke, alhamdulillah. Sebelumnya kita belajar, kita biasakan dulu sebagai umat yang beragama kita harus Doa. Ya, saya persilakan ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dimulai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak sekalian kita akan belajar berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi anak sekalian, pelajaran ini adalah pelajaran baru yang diprogram pemerintah. Nah, jadi sekarang dengan perkembangan teknologi, kadang kita tidak tahu mana yang asli sekarang, mana yang palsu dalam keadaan video-video viral atau apa ya. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, perkembangan teknologi sekarang itu harus kita ikuti, ya. Apalagi sekarang kan anak-anak sekarang, apalagi dia main-main TikTok, ya, ada Facebook, ada Instagram dan lain-lain. Sering kok main-main TikTok di sini, ya. Ya, ada HP-nya ya. Jadi digunakan dengan yang baik. Apalagi yang biasa kalau main TikTok, Instagram atau Facebook kan kita main editan ya. Banyak sekarang aplikasi untuk kita edit ya. Singkat pasti ini yang suka edit pintar ini ya. Untuk itu dengan hadirnya pelajaran ini yang baru ini, jadi kita menyampaikan bagaimana hal yang positif. Kita juga harus tahu bagaimana penggunaan yang baik ya. Jadi ini tentang berpikir komputasional ya. Jadi dasar kata komputasional ini seperti ya berpikir komputer ya. Jadi dia berpikir cepat ya. Untuk itu jadi tujuan pembelajaran dari hari ini itu peserta didik mampu memecahkan masalah sehari-hari dengan berpikir secara komputasional. Ya, jadi sekarang itu kan dengan perkembangan zaman banyak persoalan-persoalan, jadi kita dituntut untuk menyelesaikan persoalan dengan secara berpikir komputasional atau berpikir cepat. Ya, jadi sebentar dicermati, diperhatikan pelajaran ini supaya anak kalian bisa memahami, begini paling berpikir komputasional itu. Ya, pola pakai pakai kerangka ya. Ya, jadi saya butuh satu orang untuk membacakan apa itu berpikir komputasional. Ya, satu orang. Coba baca, Karun. Berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, jadi beri aplaus dulu. Ya, pelajar lagi membaca di rumah, bro.
Ya, jadi berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan untuk berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Ya, jadi teknik ilmu komputer ya. Siapa yang biasa di sini pernah lihat komputer? Nah, komputer kan asesmen kan biasa pakai komputer yang laptop ya seperti ini mirip lah, sama ya penggunaannya. Ya, jadi menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Biasa ya komputer itu, apalagi dengan internet kan sekarang kalau kita ketik di Google itu atau YouTube ketik ini langsung yang muncul kan? Ya, cepat ya. Nah, itu kenapa? Karena memang berpikir komputer itu dia sudah diprogram pakai pola ya. Nah, jadi terus kemampuan berpikir komputasional dapat digunakan dalam keseharian seperti berikut. Ya, satu, membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Ya, jadi dia lebih mudah. Coba kedua lanjut. Terus. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. Ya, kedua membuat keputusan yang lebih baik. Ya, kan biasa kalau apalagi kalau ada PR susah dicari, paling kamu cari di Google tuh. Ya. Nah, dia membantu kamu itu lebih baik, lebih mudah tuh. Nah, berarti ada pusat datanya tuh. Yang ketiga baca. Mengajarkan cara berpikir kreatif dan Terstruktur. Ya, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Ya, jadi kita kalau buka-buka share itu kita lebih kreatif kalau melihat hal-hal yang baru ya, dan terstruktur. Terus yang keempat, baca. membantu menghemat waktu dan lebih berhasil. Cepat kan daripada kita cari-cari di buku lambat, jadi dia membantu menghemat waktu dan lebih efisien, lebih hemat waktu, tidak capek-capek lagi. Lanjut lagi, baca sampingnya. 5. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Ya, membantu beradaptasi dengan teknologi. Ada yang tahu apa itu teknologi? Teknologi, ya seperti ini kan. Siapa yang berpikir dulu akan ada ini? Ini laptop. Ini namanya perkembangan teknologi, ya. Dengan teknologi, HP itu bisa teknologi ya. Bisa yang orang menelpon di sini sampai di Jakarta sana kedengaran suaranya, kan itu teknologi, ya. Kurang lebih seperti itu nah, ya. Terus prinsip berpikir komputasional, ya. Satu, dekomposisi. Dekomposisi itu atau pemecahan masalah, ya. Pemecahan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat itu berpikir algoritmik. Pernah kalian lihat komputer? Ya. Itu komputer. Jadi kamu kan pasti komputer itu, apalagi kan sekarang perkembangan zaman, nama-nama bagian-bagiannya, apa ini yang ini, pasti ini ya. Jadi hal ini kita fokus di pembelajaran dari komputer ya. Ya, untuk itu Pak Guru akan menayangkan video ya, diperhatikan. Tapi berdiri dulu ya. Kita atur apa namanya? Masih semangat? Masih. Coba tepuk semangat. Ya, oke, duduk. Ya, kita nonton video dulu ya. Halo Sobat Cilik, selamat datang di dunia komputer. Ya. Hari ini kita akan menjelajahi berbagai jenis perangkat keras yang membuat komputer kita bekerja dengan baik.
Ya, jadi kalian tadi video tentang perangkat komputer. Ada di situ ya bagian-bagian komputer. Sudah disimak ya? Untuk itu harus kalian Pak Guru setelah memberikan video tadi, Pak Guru akan membuat kelompok ya LKPD, lembar kerja siswa. Ini masing-masing kelompok Pak Guru ini akan bagi 5 ya, jadi akan menjadi 3 kelompok ya. Jadi sekali lagi ini saya langsung bagi begini saja. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini ya. Jadi dikerja berdasarkan kelompok ya. Ini 5 orang satu kelompok. Nanti dikerja ya. Kerja sama ya. Ya, kerjasama berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan rapat-rapat. Kerjasama yang baik, Pak Guru akan nilai. Ya, dibaca baik-baik itu petunjuk dari LKPD-nya. Ya, kerjasama. Nanti sebentar akan tampil. Ya, kelompok 1 tampil, kelompok 2, kelompok 3 di depan. Ya, silakan diperhatikan dulu sambil LKPD-nya dikerja, sambil diskusi. Ini apa yang bisa kira-kira apa? Ini kira-kira apa? Ini adalah guru ya, guru yang sedang mengetik tapi bermasalah di keyboardnya, keyboard ya. Itu apa masalahnya? Dia bermasalah di keyboard. Ya, jadi ini tolong dicari apa masalahnya. Bagaimana sehingga keyboard ini bermasalah dan bagaimana solusinya. Saya ulangi. Ya, dari LKPD yang ada, ini video ada seorang guru yang lagi bermasalah dengan apa namanya? Dengan apa? Keyboard. Nah, silakan diselesaikan kerjasama apa-apa masalah dari ini sehingga bisa diselesaikan. Silakan kerjasama. Ya. Nanti masing-masing kelompok naik, semuanya naik ya kelompoknya. Ya, kerjasama ya. Sedikit lagi waktunya. Waktu cukup. Ya, jadi kelompok atau kita acak kelompok 1, 2, 3. Pakai kita cabut lo. Siapa yang duluan tampil? Supaya adil ya. Ya, Pak Guru akan cabut lo. Siapa yang mau tampil duluan? Ya. Ya. Jadi satu orang perwakilan masing-masing. Coba. Kelompok 1 perwakilan. Kelompok 2 perwakilan naik. Sama kelompok 3 naik perwakilan. Kita akan cabut siapa yang tampil kelompok 2, kelompok 1 kan 2 atau 3. Ya, Pak Guru akan melakukan undian. Nanti cabut ya perwakilan masing-masing kelompok. Naik. Nah, sini. Ya, sini. Kelompok 1 mana perwakilan? Nah, siapa yang mau naik duluan ini? Kelompok 1 ambil. Kelompok 2, kelompok 3. Nah, coba yang dapat undian 1 siapa? Ini tampil. Undian 2. Ini undian 3 itu. Kalau begitu, saya persilakan dari kelompok 1 untuk semua yang berdiri naik untuk melakukan presentasi dari hasil kerja kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja bagian-bagian utama dari komputer yang kamu ketahui? Motherboard, perangkat keras, software, perangkat lunak, driver, pengguna. Coba jelaskan fungsi dari masing-masing bagian berikut ini. Monitor menampilkan visual, gambar, dan teks dari hasil proses. CPU
angka dan simbol serta menjalankan perintah. Mouse perangkat input untuk mengendalikan kursor pada layar menunjuk dan menggeser objek. Menurutmu, mengapa Pak Guru tidak bisa mengetik? Karena keyboard tidak berfungsi, kursor bermasalah, masalah pada sistem kombinasi. Komponen apa yang paling berperan saat kita mengetik? Keyboard. Bagaimana cara memperbaiki masalah Pak Guru agar dia bisa mengetik? Periksa koneksi keyboard, pastikan kabel-kabel terpasang dengan benar ke port USB atau PS di komputer. Jika sistem operasi mengalami restart, komputer dapat mengatasi masalah. Sebentar. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, bagus. Ya, dari paparan kelompok 1 ada yang mau bertanya? Silakan. Apa itu keyboard? Ya, jadi Sarul kelompok 3 menanyakan keyboard itu apa? Silakan. Keyboard perangkat input untuk memasukkan berupa huruf, angka, dan simbol serta menjalankan perintah. Ya, bagus. Beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Ada lagi? Ya, Apa itu monitor? monitor ya. Ini menanyakan monitor itu apa fungsinya? Menampilkan visual, gambar, dan teks dari hasil proses. Ya, oke. Menampilkan Visual, gambar, visual gambar dan teks. dan teks. Ya, beri aplaus. Ya, saya kira itu saja. Silakan kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduk. Ya, masih semangat? Ya, jadi sudah tampilan. Sekarang Pak Guru akan melakukan evaluasi ya. Untuk itu sebagai tugas kerja individu. Tadi kan kerja kelompok. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sekalian paham, mengerti tentang hasil pelajaran hari ini, maka Pak Guru akan melakukan tes ya. Untuk ini dikerjakan masing-masing ya. Bukan kelompok ya. Jadi sebentar saya kasih waktu dikerja, Pak Guru akan ambil kembali untuk mengetahui. Ya, silakan. Jangan lupa tulis nama ya. Ya, jangan lupa tulis namanya ya. Nama masing-masing. Ya, silakan dikerja. Ya, silakan dikumpul masing-masing, dikumpul. Silakan naik dikumpul di depan. Ya, sini kumpul. Ya, kembali ke tempat duduk yang sudah. Ya, silakan duduk. Ya, jadi sekalian terima kasih. Sebelum ya Pak Guru akan tutup pelajaran hari ini, Pak Guru akan evaluasi kembali pelajaran hari ini bahwa di dalam komponen-komponen komputer itu ada yang bisa bantu. Jawab, ada yang bisa. Komponen-komponen komputer dari apa? Apa? Ada monitor, apa lagi? Apa? CPU, apa lagi? Mouse. Ya, mouse, apa lagi? Komponen komputer tadi. Anissa, bisa? Yang pertama apa? Perangkat keras, CPU, Ya, CPU apa lagi? motherboard, Ya, terus keyboard, penyimpanan, terus GPU, ya CPU, sistem
sistem operasi, Ya, monitor ya. Ya, sama bos. Ya, cukup. Beri aplaus untuk Anissa. Ya, oke, itu saja anak sekalian. Jadi anak sekalian, di dalam perkembangan teknologi sekarang, anak sekalian harus bisa lebih memahami perangkat-perangkat lunak yang ada ya. Jadi seperti pelajaran tadi menerangkan tentang berpikir komputasional ya. Jadi anak-anak sekalian itu bisa mengolah atau memanajemen sesuatu itu seperti komputer ya. Nah, untuk itu jadi perkembangan teknologi sekarang anak sekalian harus kita ikuti. Ya, itu saja. Ya, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Insya Allah pelajaran selanjutnya nanti kita akan insya Allah minggu depan kita akan praktek langsung. Kita masing-masing kita praktek, kita memakai komputer atau laptop ya. Apalagi nanti sekarang dalam aplikasi itu kita akan melakukan asesmen ya. Jadi harus kalian itu harus wajib memahami tentang komputer ya. Itu saja yang Pak Guru bisa sampaikan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.